Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu qulubuna ghulfun bal la'anahumullah bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah mampunya kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran, kami ingatkan diri kami dan kita semua, kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu dari 4 bulan haram, di mana ibadah di bulan haram ditingkatkan pahalanya dan juga balasan kesalahan keburukan juga ditingkatkan. Maka hati-hati kita berupaya sedemikian rupa untuk tidak melakukan kesalahan dan berupaya semaksimal mungkin berbanyak kebaikan. Kalau banyak kebaikan kita, insya Allah bonus-bonus luar biasa akan kita dapatkan nanti di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah dan pelajaran ayat suci Al-Quran pada hari ini kita sampaikan surah Al-Baqarah ayat 88. Qalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulfun, hati kami ghulfun, tertutup, bal la'anahumullahu bi kufrihim, tidak, Allah telah melaknat mereka itu bi kufrihim, karena keingkaran mereka, karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Ini Al-Baqarah 88. Di ayat 87-nya Bapak Ibu, seperti kita sampaikan sebelumnya, di mana menceritakan bagaimana kaum Bani Israel mendustakan para rasul dan bahkan membunuh mereka walaupun datang dengan mukjizat. Maka ayat 88 adalah reaksi mereka saat diingatkan. Mereka menyatakan hati mereka telah tertutup, spontan mereka mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan penolakan yang arogan terhadap kebenaran. Lanjutan dari kedurhakaan yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Ini Al-Baqarah 80 sampai seterusnya, itu banyak berkisah tentang Bani Israel. Sehingga Allah kabarkan kepada kita untuk menjadi iktibar bagi kita. Bani Israel dilaknat oleh Allah, jangan sampai kita sama pula seperti Bani Israel. Bani Israel terang-terang menyatakan bahwa hati mereka tertutup dengan ajaran Musa. Mereka mengakui mereka selamat dari Fir'aun karena Tuhannya Musa. Mereka dapat mana dan salwa juga karena Tuhannya Musa. Tapi ketika Musa suruh dia ikut aturan Allah, terang-terang mereka mengatakan hati kami tertutup dengan aturan Musa.
dan Allah benar-benar melaknat Bani Israel. Jadi jangan sampai kita sering kami katakan Bapak Ibu, tabiat kita, perilaku kita tanpa kita sadari menyerupai Bani Israel yang terang-terang mengatakan tidak mungkin kami ikut ajaran Musa. Kalau ada di antara kita yang mengatakan tidak mungkin kita ikut cara Rasulullah, zaman sekarang tidak mungkin berbisnis cara Rasulullah, zaman sekarang tidak mungkin mencari jodoh ikut cara Rasulullah. Kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu, persis sama apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, ketika kita belum sanggup mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, tapi jangan pula kita termasuk orang yang menolaknya, termasuk orang yang menentangnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah insya Allah setiap Selasa Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, ini yang kita kaji hikmah dan pelajaran dari SJ Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu, hati yang tertutup adalah pilihan, bukan takdir. Allah memang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan jadikan diri kita yang dikehendaki Allah. Tidak bisa kita mengatakan kenapa saya tidak sholat, kenapa saya tidak puasa, karena saya belum dapat hidayah. Tidak dibenarkan seperti itu, karena jelas-jelas Allah telah tunjukkan jalan yang lurus, kita yang memilih jalan yang berbeda. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan berlindung dengan perkataan seperti itu. Hikmah yang kedua, mengklaim keras hati bisa menjadi temeng untuk menolak kebenaran. Ketika ada orang dinasihati, dia mengatakan saya sudah tahu semua itu, padahal belum mau terbuka. Dia tahu semuanya, tapi mereka tidak mengikuti apa yang mereka ketahui. Maka ini penting Bapak Ibu, banyak sekali kita melihat orang-orang yang paham agama, tapi justru mereka tidak mengikuti apa yang mereka pahami. Mereka sadar betul ketika mereka baca Quran, membaca terjemahan Al-Quran, mereka baca terjemahannya, lalu mereka ingkari apa yang mereka baca. Maka Bapak Ibu, dengan menyadari ini Allah ingatkan kita tabiat Bani Israel seperti itu. Kami rasa cukup sekarang kita hentikan kebiasaan itu. Jangan ada lagi di antara kita yang mengomentari hal-hal seperti itu. Tidak mungkin hidup cara Islam, tidak mungkin hidup cara Rasulullah. Sekarang bukan zaman dahulu. Ada seperti itu. Itu pernyataan sikap yang mengerikan. Kalau ada yang berkata seperti itu, tunda dulu kematian. Jangan mati dulu kata Allah sebelum kamu benar-benar berislam. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, kekufuran membawa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak iman setelah tahu kebenaran benar-benar akan dilaknat oleh Allah. Benar-benar tidak akan nyaman hidupnya. Di dunia tidak nyaman, apalagi di akhirat. Walau kita lihat dia bergelimangan harta, mewah, hidupnya dalam pandangan kita, tapi ketenangan kenyamanan itu bukan di harta. Ketenangan kenyamanan itu dalam hati. Dia melihat kita karena malu, dia tersenyum seperti orang bergembira. Ketika dia sendiri-sendiri tidak tahu apakah dia menopok kepalanya, menghanturkan kepalanya ke dinding. Karena Allah, ketenangan itu milik Allah. Alladzina sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menanamkan rasa sakinah di hati orang-orang yang beriman. Kalau kita kurang tenang kaum mukminin, sadarilah belum beriman kita. Allah garansi orang beriman pasti tenang. Jadi kalau ada kita kurang tenang, sadarlah, taubatlah, belum sempurna iman kita. Kemudian Bapak Ibu, laknat Allah adalah akibat, bukan sebab awal. Allah melaknat kita karena akibat kita, karena perbuatan kita. Kita melihat ada orang yang jauh dari Allah, kok hidupnya makmur. Sekarang dia makmur, tunggulah 10 tahun lagi, tunggulah 12 tahun lagi. Allah akan nampakkan banyak cara Allah menggugurkan dia, banyak cara Allah menyakitkan dia. Orang terkaya di dunia Bapak Ibu, sebentar untuk Allah menjadikan dia orang termiskin di dunia.
Orang tercerdas di dunia sebentar waktu Allah untuk menjadikan dia tidak tahu lagi dengan dirinya. Cukup satu saraf ke otaknya Allah hentikan, dia tidak tahu lagi dengan dirinya. Menyadari ayat ini hikmah yang luar biasa dari Al-Baqarah 87. Mari kita Bapak Ibu benar-benar dengan agama ini, kalau kita benar-benar ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, ketika kita sudah diakui, betapa nikmatnya hidup kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.